Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Lukmanzah Hakim dengan NIM 2120202167, Adelia dengan NIM 2120202180, dan Dini Ramadhani dengan NIM 2120202199. Kata science berasal dari kata science yang berarti pengetahuan. Kata science berasal dari bahasa Latin yaitu insert yang artinya tahu atau mengetahui. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan al-ilm yang berarti tahu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu atau ilmu pengetahuan. Secara umumnya, sains boleh didefinisikan sebagai ilmu yang dihasilkan melalui serapan, yaitu analisis dengan menggunakan panca indera serta pemahaman yang lahir daripadanya. Ia juga boleh diartikan sebagai uraian secara sistematik tentang fenomena terjadinya alam semesta. Uraian secara sistematik melibatkan penggunaan intelek di samping kaidah yang dapat diukur atau kuantitatif. Islam memberi kebebasan kepada para saintis untuk mengkaji, namun ia menyadari keterbatasan intelek yang dimiliki manusia. Justru, sains Islam menjadikan wahyu sebagai sumber rujukan yang tertinggi. Dalam arti kata yang lain, dalam Islam, wahyu mengatasi akal karena wahyu datang daripada kuasa tanpa batas, sedangkan akal terbatas. Sains tidak boleh mengatasi wahyu. Sains dalam Islam ialah sains yang berkonsepkan tauhid. Sains dalam Islam tunduk kepada prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya. Sains dalam Islam tunduk kepada Al-Quran. Sains dalam perkembangannya menurut Al-Quran. Sejarah sains sejak ribuan tahun yang silam sulit diungkapkan karena terbatasnya informasi yang menunjang. Salah satu sumber yang dapat dipedomani adalah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 31-32. Sesuai dengan ayat ini, manusia mempunyai pengetahuan yang lebih luas daripada malaikat dan Adam, dan mereka benar-benar sudah mengetahui bentuk segala sesuatu yang hidup dan yang mati, dan interaksinya pada waktu hidupnya Nabi pertama itu sampai keturunan terakhir, yaitu kita yang hidup saat ini. Suatu kewajiban kita sebagai umat Adam untuk terus menggali sains untuk dapat digunakan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah diawali dari sebuah gerakan yang berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dinamakan dinasti Abbasiyah disebabkan para pendiri dan para pemimpin yang menjadi khalifah berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Kekhalifahan dinasti Abbasiyah mulai berdiri pada tahun 750 Masehi. Seiring dengan jatuhnya kekhalifahan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Kekhalifahan dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah yang berasal dari 3 turunan. Dinasti Abbasiyah memegang kekuasaan dari tahun 750 sampai 1258 Masehi atau 132 sampai 656 Hijriah. Dari sejumlah khalifah yang pernah berkuasa, ada 3 orang khalifah yang terkenal yang menonjol daripada khalifah yang lainnya, yaitu Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun. Masa keemasan sains dalam sejarah Islam. Setelah kekuasaan Umayyah berakhir, kendali pemerintahan Islam selanjutnya dipegang oleh dinasti Abbasiyah yang berlangsung sekitar 250 tahun sejak akhir abad ke-7 sampai awal abad ke-10 Masehi. Periode ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang seluruhnya masih dibuktikan
dilanjutkan sampai saat ini. Periode ini merupakan periode keemasan umat Islam yang ditandai dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu seperti filsafat, pemikiran ilmu kalam, hukum, tasawuf, teknologi, pemerintahan, arsitektur, dan berbagai kemajuan lainnya. Sejalan dengan berkembangnya pemerintahan Islam sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam dari belahan dunia barat dan timur, dari daratan Spanyol, Eropa Barat, sampai perbatasan Cina di Asia Timur. Maka terbentanglah peradaban Islam dari Granada di Spanyol sampai ke New Delhi di India, yang dirintis sejak masa Khulafaur Ar-Rasyidin, Khalifah Umayyah, dan Khalifah Abbasiyah. Abad ke-8 hingga dengan abad 12 Masehi, umat Islam berada pada zaman keemasan. Zaman di mana ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berkembang pesat mencapai puncaknya. Pada saat itu, umat Islam menjadi pemimpin dunia karena perhatiannya yang sangat besar tidak hanya dari sisi ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu murni. Pada masa ini, bermunculan tokoh-tokoh dan ilmuwan yang sangat cerdas, aktif, dan handal. Misalnya Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Ghazali, dan masih banyak sederetan ilmuwan yang ide pikirannya mewarnai peradaban dunia. Puncak keemasan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Di bawah pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid, bidang sains dan teknologi mengalami puncak kejayaannya. Raja Harun ar-Rasyid yang cukup terkenal dalam sejarah peradaban Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan selama masa pemerintahannya. Hal itu yang menyebabkan banyak munculnya para ilmuwan muslim yang sangat gemilang dan berkontribusi besar bagi perkembangan sains dan teknologi. Pemerintahan Khalifah pada masa dinasti Abbasiyah sangat berperan dalam masa kejayaan sains dan teknologi Islam. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid di kota Baghdad dibangun sebuah perpustakaan sebagai pusat diskusi ilmu pengetahuan dan pusat telaah referensi ilmu pengetahuan, yaitu Baitul Hikmah yang berarti gedung ilmu pengetahuan. Sejarah juga mencatat bahwa pada masa kekuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid, cabang-cabang ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, astronomi, dan kemiliteran turut mengalami perkembangan yang sangat pesat. Masa keemasan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan pada pemerintahan Harun ar-Rasyid dibangun berlandaskan kejujuran, keikhlasan, kebenaran, keadilan, dan rasa cinta akan ilmu pengetahuan. Hal tersebut menjadikan pesatnya berkembang ilmu pengetahuan, baik berupa pendidikan dan penelitian. Tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan saja, tetapi kesejahteraan, kesehatan, kesusastraan, dan kebudayaan juga mengalami zaman keemasannya. Pada saat itulah zaman keemasan negara Islam dan menjadi pusat dalam ilmu pengetahuan pada masanya. Baitul Hikmah bukan hanya satu-satunya perpustakaan pada masa itu, melainkan banyaknya pembangunan perpustakaan yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat muslim. Di dalam perpustakaan, mereka membaca, meneliti, menelaah berbagai teori, dan kemudian dilanjutkan dengan berbagai uji coba di lapangan. Dalam kondisi demikian, tidak mengherankan apabila peradaban sains dan teknologi Islam berkembang dengan sangat pesat. Pada zaman pemerintahan setelah Harun ar-Rasyid, diangkatlah Al-Ma'mun, yaitu putranya yang tak kalah gemilang dalam memimpin umat Islam seperti ayahnya.
Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, perkembangan sains pada dinasti Abbasiyah juga mengalami pertumbuhan yang besar. Al-Ma'mun mengumpulkan berbagai ilmu pengetahuan yang berbahasa selain Arab, kemudian memerintahkannya untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada zaman itulah muncul filsuf Arab yang agung seperti Al-Kindi yang telah menulis berbagai macam kitab ilmu pengetahuan. Dinasti Abbasiyah menyelenggarakan pemerintahan dan politik yang sangat moderat di masa kepemimpinan Islam. Ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Islam mengalami kemajuan pesat dalam peradaban sains dan teknologi. Dalam konteks itu, pemerintahan Islam tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap orang-orang Islam maupun non-Islam. Kebebasan, hak asasi manusia dan keadilan selalu ditegakkan demi tercapainya stabilitas pemerintahan yang kuat. Hal itu mempengaruhi keleluasaan para ilmuwan Muslim dalam berkarya, berekspresi, meneliti serta melakukan berbagai eksperimen, sehingga peradaban sains dan teknologi Islam benar-benar mengalami puncak kejayaan.